wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Risnita Triutami, merupakan dosen pada program studi S1 Aquakultur, Fakultas Pertanian, Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah oceanografi. Izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah ini dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampuh ini. Interaksi akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik dalam mata kuliah ini. Dan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPTT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah oceanografi. Mata kuliah oceanografi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Aquakultur, Fakultas Pertanian, Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum. Mata kuliah oceanografi ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum untuk 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah studi oceanografi bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan juga keterampilan kepada mahasiswa untuk dapat menilai kondisi lingkungan oceanografi yang cocok untuk usaha budidaya. Bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut akan sangat bermanfaat dalam menerapkan pengetahuan terkait pemilihan lokasi atau site selection, mendesain dan juga mengembangkan media aquakultur modern yang berkelanjutan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang definisi oceanografi, sejarah dan perkembangan ilmu oceanografi, kaitan oceanografi dengan ilmu lainnya, pembagian zonasi laut, sifat fisik meliputi salinitas, suhu, tekanan, densitas, fenomena gelombang, arus laut, arus lintas Indonesia, pasang surut, upwelling dan downwelling, El Nino dan La Nina. Lulusan atau CPL program studi S1 Aquakultur yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik dan seni. Yang ketiga, mampu melakukan pemilihan lokasi atau site selection, mendesain dan mengembangkan media aquakultur modern yang berkelanjutan. Keempat, memahami konsep dan mampu menerapkan pengetahuan terkait pemilihan lokasi, mendesain dan mengembangkan media aquakultur modern yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah: mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan sejarah oceanografi, mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan lautan, massa daratan dan lautan, dan juga pembagian zonasi laut. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisik kimia air laut. Kemudian terakhir yaitu mahasiswa mampu membuat kajian fenomena di lautan dan laut Indonesia seperti letak, batas-batas, keadaan biota, sumber daya laut, potensi dan juga sumber daya pesisir secara kelompok dengan tugas case study yang diberikan dosen dan dipresentasikan melalui media atau seminar di kelas. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: yang pertama, Supangat dan Susana 2023, yaitu pengantar oceanografi yang di Departemen Kelautan dan Perikanan Jakarta. Kemudian Nonji 2007, Laut Nusantara, Jambatan Jakarta. Kemudian Ross, Introduction to Oceanography. Dan juga yang terakhir yaitu Turman, Essential of Oceanography. Dan adalah referensi pendukung. Pertama, Nibakan 1988, Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis.
Dan yang kedua, Romi Muhtarto, Kasian dan Juwa Nasri, 2009, Biologi Laut, Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut. Strategi pembelajaran di mata kuliah studi oceanografi dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemecahan studi kasus. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan partisipatif, keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif diskusi kelompok penugasan berupa studi kasus. Pembelajaran dalam mata kuliah oceanografi juga dibantu dengan menggunakan e-learning perguruan tinggi, yaitu sistem pembelajaran dalam jaringan atau SPADA. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom meeting. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui SPADA universitas. Asesmen task dalam mata kuliah oceanografi dilakukan dengan dua cara, yaitu secara formatif, tugas kelompok case study yaitu literatur review pada setiap sub CPMK dan laporan praktikum lapangan. Kemudian tes sumatif yaitu berupa UTS dan juga UAS. Penilaian dan kriteria pada mata kuliah oceanografi adalah pengukuran CPMK mata kuliah oceanografi dilakukan secara tidak langsung melalui tugas case study, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Dalam pembelajaran pada mata kuliah studi oceanografi juga memiliki tata tertib seperti selama kuliah berlangsung dilarang mengeluarkan ponsel kecuali diizinkan, tugas dikumpulkan tepat waktu, jumlah kehadiran 80%, apabila mahasiswa tidak hadir maka wajib disertakan alasan yang jelas, tatap muka, mahasiswa wajib menggunakan pakaian rapi dan sepatu tertutup. Kemudian untuk mata kuliah daring, perkuliahan menggunakan SPADA atau Zoom meeting dan WhatsApp. Seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan wajib terdaftar di dalam grup WhatsApp dan toleransi keterlambatan selama 15 menit. Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan sistem penilaian hasil belajar sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Profesor Dr. Hazayadi Sarjana Hukum nomor 119 tahun 2021 tentang buku panduan akademik Universitas Profesor Dr. Hazayadi Sarjana Hukum, dan mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila mendapat nilai minimal C dengan pembagian penilaian sebagai berikut: UTS 25%, UAS 35%, praktikum 20%, tugas 10%, dan keaktifan 10%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Minggu ini kita pertemuan ke-13 oceanografi. Jadi sebelum kita mulai, mari kita sebaiknya berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, siap kuliahnya? Oke, sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Farsida, Cecen, ini ada ya. Fadil Abiyu, Langgeng, Rizky, Randa, Peggy, Araspio, Ludi, Delan, Rasid, Angga, Aldes, Dendi, Intan, Navio, Alvin, Sumadi, Intan, Ulfa. Oke. Minggu lalu kita apa belajarnya? Ada yang masih ingat? Gelombang. Apa itu gelombang? Coba kasih apa gelombang? Proses naik turunnya air laut yang disebabkan oleh angin yang membentuk tumpukan sinusoida. Oke, benar ya. Jadi gelombang itu naiknya air laut karena angin dan berbentuk kurva sinusoidal. Minggu ini kita belajar tentang pasut. Pasut itu apa? Oh, sebentar.
Oke. Kenapa nggak mau nih? Oke. Sebelum kita masuk ke pengertian pasut, hari ini kita akan outline-nya, definisi dari pasut, kemudian gaya pembangkit pasut, faktor-faktor mempengaruhi pasut, kemudian jenis dan tipe pasut, serta manfaat dari pasut. Kemudian definisinya. Nah, definisinya menurut Newton adalah pasut gerakan naik turun air laut karena pengaruh gaya tarik-menarik rotasi bumi dan benda-benda angkasa, khususnya bulan dan matahari. Jadi gelombang tadi naik turunnya karena angin. Nah, sedangkan pasut karena adanya tarik menarik antara bumi dan benda langit, terutama bulan dan matahari. Terus ini kalian tahu kan yang nah yang ini yang di paling pojok kanan itu apa? Bulan. Yang tengah? Yang di kuning? Matahari. Jadi ini yang mengelilingi bumi itu apa? Bulan atau matahari? Bulan. Jadi pergerakan pasut itu bagian dari gelombang laut yang memiliki periode panjang, berkisar antara 12 hingga 24 jam. Jadi tipe pasang surut itu berdasarkan dari lamanya yang itu tadi periodenya ya, 12 jam, 24 jam dan lain sebagainya. Kemudian dipengaruhi oleh jenis pasang surut di suatu perairan tertentu. Jadi perbedaan pasut itu karena apa tadi? Periodenya, iya benar. Kemudian faktor-faktornya apa? Topografi dasar laut, apakah dia landai, apakah dia curam. Kemudian lebar selat, bentuk teluk, arus, dan lain-lain. Kemudian ini adalah gerumus dari gravitasi Newton. F itu adalah gaya tarik antara dua titik massa. M1 itu titik massa 1, M2 itu titik massa 2, R itu jarak antara massa 1 dan massa 2, G itu adalah konstansa gravitasi. Jadi jarak bumi bulan itu lebih dekat dibandingkan dengan jarak bumi dan matahari, ya enggak? Karena bulan itu mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Jadi gaya tarik menarik yang dikeluarkan oleh bulan akan lebih besar 2,18 kali daripada yang disebabkan oleh matahari. Jadi walaupun massa matahari itu lebih besar kan matahari, tapi karena kita posisinya lebih dekat sama bulan, jadi pengaruh bulan lebih besar. Nah ini, kalian lihat kan tengah-tengah itu adalah si matahari, di sekelilingnya adalah planet. Nah bumi mengelilingi matahari. Jadi tinggi rendahnya permukaan laut pada saat pasut itu adalah gaya tarik bumi dengan benda-benda angkasa lainnya, terutama bulan. Jadi pengaruh benda angkasa yang lain seperti matahari dan lain-lain itu dapat diabaikan karena jaraknya yang terlalu jauh. Sedangkan faktor non astronomi itu adalah bentuk garis pantai. Apakah dia berbentuk selatkah, telukkah, terus juga topografinya apakah landai, apakah curam. Kemudian pasut. Nah, puncak gelombang disebut pasang tinggi dan lembah gelombang disebut pasang rendah. Kalian lihat yang ini yang kayak sinusoidal. Kalau yang atas ini adalah apa namanya? Saat pasang tinggi. Kalau yang di bawah artinya apa? Pasang rendah. Perbedaan vertikal antara pasang tinggi dan pasang rendah yang ini, yang secara vertikal ini, itu adalah namanya tidal range atau rentang pasang surut. Sedangkan yang dia melintang horizontal dari puncak ke puncak itu adalah apa? Periode pasang surut. Itulah yang disebutkan 12 jam, 24 jam ataupun 18 jam dan lain-lain. Kemudian nilai periode pasang surut itu sangat bervariasi tergantung dari periodenya. Kemudian ini, gaya pembangkit pasang surut itu ada dua. Gaya rotasi bumi dan gaya pembangkit dan gaya sentrifugal bumi. Nah, gaya tarik menarik itu adalah posisi bumi, bulan dan matahari. Terus juga ada perbedaan tinggi
pasut. Jadi tergantung dari bulan. Apakah bulan purnama, apakah bulan baru. Ya benar. Terus gaya sentrifuga adalah rotasi bumi kesetimbangan massa air di permukaan bumi. Nah ini tadi rotasi sama gaya sentrifugal. Kalau rotasi tadi akan menghasilkan gaya perputaran bumi pada porosnya rotasi akan menghasilkan gaya sentrifugal. Akibat dari pengaruh gaya tarik-narik dan gaya sentrifugal karena rotasi bumi, maka titik-titik massa di bumi akan dalam keadaan setimbang karena dia rotasi. Kita misalnya kita mainkan bola gini-gini kan, karena dia seimbang jadi dia nggak jatuh kan. Terus juga demikian pula terdapat beberapa gaya pembangkit pasang surut, yaitu gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, matahari, serta gaya sentrifugal yang mempertahankan keseimbangan dinamik. Nah, jenis pasut ini tergantung dari bulan. Pertama ada pasut pertama atau spring tide. Nah, secara logika, kapan terjadi pasang? Apakah ketika bulan purnama atau bulan seperempat? Ya, bulan purnama. Jadi ketika bulan itu berada dekat dengan bumi. Jadi pasang purnama atau spring tide terjadi ketika bumi, bulan dan matahari berada di satu garis lurus. Jadi dia ada di garis lurus. Kemudian akan terjadi pasang tinggi yang sangat tinggi dan pasang dan surut yang sangat rendah. Kenapa? Karena ini, kalian lihat yang matahari yang mana? Sebelah kiri ya, matahari yang ini ya. Ini adalah matahari. Ini ketika bulan baru. Bulan baru itu berarti bulannya ada di antara bumi dan matahari. Sedangkan ketika bulan purnama, buminya yang ada di antara bulan dan matahari. Paham sampai sini? Jadi ketika terjadi bulan purnama itu ketika bulan dekat dengan bumi. Jadi misalnya bulan di sini, yang pasang sebelah sini apa sebelah situ? Yang pasang sebelah sini apa sebelah situ? Yang jauh sini apa yang sini? Mana Dendi? Ini bumi nih, ini matahari, ya kan? Ini bulan, ini bumi. Situ nggak ada ya, itu ketika bulan purnama ya. Ketika bulan baru, yang pasang di sebelah bumi ini atau di sebelah bumi yang sana? Yang kanan ya. Karena apa? Karena dekat dengan bulan. Jadi ketika ketika bulan purnama dan bulan baru yang dekat dengan bulan itu terjadi pasang tertinggi. Di sebaliknya terjadi surut terendah. Karena apa? Tapi di gaya tarik tadi kan, karena si bulan tadi kan menarik tuh. Jadi yang terjadi pasang itu adalah yang dekat dengan bulan. Di sebaliknya terjadi surut terendah. Paham sampai sini? Jadi yang terjadi pasang itu ketika bulan baru dan bulan purnama. Oke, terus kalau pasang perdani atau neap tide ketika bumi, bulan dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Jadi saat itu terjadi pasang rendah dan surut yang tinggi. Gimana itu? Ini. Yang mana bumi? Coba. Farsida maju ke depan. Yang mana bumi? Yang mana bumi? Ayo coba. Yang tengah. Yang mana bumi? Yang mana? Matahari? Yang atas. Yang bulan? Ya, oke. Jadi kalau ini adalah posisi bumi, bulan di kiri kanan, matahari di atas. Dia membentuk sudut tegak lurus. Ketika dia terjadi moon last quarter 3/4, berarti di sini posisinya. Ketika jadi yang 1/4 di sebelah sana. Paham nggak sampai sini? Jadi di sini ketika kan matahari di atas, bulan kiri atau kanan kan. Nah, yang dekat dengan bulan itu adalah pasang, tapi pasang yang terendah. Kan ada pasang tertinggi. Ini pasangnya rendah, tapi pasangnya
rendah. Sedangkan di sisi bumi yang nggak kena bulan, dia terjadi surut, apa tadi? Surut tertinggi, benar. Berarti tadi pasangnya terendah, surutnya tertinggi. Jadi kebalikan yang tadi ya. Nah ini nih, biar kalian tahu perbedaannya di mana pasang tertinggi, pasang terendah, surut tertinggi, surut terendah. Yang di tengah-tengah ini adalah tinggi air rata-rata. Ya kan ada biru nih. Nah yang di garis ini adalah tinggi laut rata-rata. Pasang tertinggi yang mana? Hah? Yang? Hah? Ya, jadi yang tertinggi adalah ini ya. Ini pasang tertinggi, ini pasang terendah. Kalau ini surut tertinggi, ini surut. Nah, paham sampai sini ya? Ketika terjadi bulan purnama atau bulan baru, terjadi pasang tertinggi, surut terendah. Ketika perbani, pasang terendah, surut tertinggi. Paham sampai sini? Jadi ketika bulan purnama, yang di sebelah yang dekat bulan dia pasang tertinggi. Di sebalik bulan dia surut terendah. Sedangkan di perbani pasang terendah, surut tertinggi. Sudah sampai sini? Jadi ya gitu ya perbedaannya ya. Kemudian ini adalah contoh dari bulan. Bulan sabit, bulan baru yang mana kira-kira? Di tanggal berapa bulan baru? Di tanggal berapa bulan baru? Kelihatan nggak? Bulan purnama, tanggal berapa? Bulan purnama. Belum bulan purnama 18 tuh. Berapa Rizky? Ya, tanggal 20 bulan purnama. Kalau bulan baru? Mana bulan baru? Tanggal bulan baru. Bulan baru ini kan, ini. Kelihatan nggak sih? Ini. Dia karena kenapa bulan baru? Karena matahari yang menutupin sinarnya kan. Jadi itu adalah bulan baru. Jadi ketika bulan baru dan bulan purnama terjadi pasang tertinggi. Paham nggak? Bulan baru yang ini memang nggak kelihatan. Kalau bulan purnama kan dia terang, tapi kalau bulan baru dia bulat, tapi dia nggak terang. Kayak gitu. Ini tipe pasang surut harian tunggal. Dalam satu hari terjadi satu kali pasang dan satu kali surut. Jadi periodenya 24 jam 50 menit. Jadi kalau kalian lihat di grafik, pasangnya sekali kan, surutnya sekali. Kemudian kalau harian ganda dalam 24 jam, yang ini 24 jam ya, berapa kali pasang? 2 kali pasang, 2 kali surut. Rata-ratanya itu 12 jam 24 menit. Jadi satu hari kalau dia satu kali pasang, satu kali surut, berarti harian tunggal. Kalau 2 kali pasang, 2 kali surut, harian ganda. Kemudian ada juga namanya pasang surut campuran condong ke harian tunggal, karena dia pasangnya lebih hampir mencapai 12 jam. Kelihatan nggak? Dia lebih luas kan yang satu harinya itu. Itu kenapa dia jadi condong ke tunggal, karena dia hampir 12 jam itu pasangnya. Kalau condong harian ganda, dia hampir 2 kali pasang, 2 kali surut. Nah ini adalah contoh grafik dari pasang harian tunggal, ganda, condong ganda, condong tunggal. Jadi kalian lihat kan yang merah-merah itu, kelihatan nggak garis-garis ya? Nah yang atas itu harian ganda. Jadi antara selang merah 1 dan selang merah 2 berapa kali? 2 kali kan? Kalau yang bawah, yang B, dia condong ke 1 kali. Memang dia ganda, tapi dia condong ke 1
kali. Kelihatan kan grafiknya itu. Terus yang di bagian ketiga, condong ke harian tunggal karena pasangnya condong ke, kelihatan nggak? Ini loh, bentar ya. Yang ini kan satu pasang surut, pasang surut, berarti dia ganda. Kalau ini kan condong harian ganda, ini kan dia pasang nih, pasang surut, pasang lagi, jadi dia condong ke harian ganda karena dia condong ke pasang 2 kali, surutnya 2 kali. Kalau yang bawah condong ke harian tunggal karena dia hampir enggak sampai 2 kali karena dia setengah kayak gitu. Kalau yang ini harian karena cuman sekali, ini sekali pasang, sekali surut. Jelas sampai sini ya. Jadi ini kalau kita pakai aplikasi, ini pakai aplikasi nih buatnya nih, pasang surutnya ini. Terus manfaat pasut kalau untuk budidaya apa? Ketika kita mau buat keramba jaring di laut, kita jadi tahu kan bagaimana pasutnya. Apakah ketika masuk air ke keramba kita tingginya gimana, rendah gimana, jadi tahu kan. Ketika kita mau pasang keramba, kalau kita nggak tahu pasang tinggi pasang rendah kan nanti bahaya kan, malah kita pasang terlalu tinggi atau surut terlalu rendah. Jadi itu bisa berakibat ke apa? Ke ikannya atau ke udangnya, apapun yang budidaya kita. Kemudian sebagai sumber listrik. Jadi ketika ini padahal pasut kita kan lumayan, kan kita di Katulistiwa ya, harusnya bisa dipakai untuk sumber energi listrik. Kemudian untuk tata ruang kawasan pesisir, karena ketika terjadi pasang tinggi, ketika itu dekat dengan rumah penduduk, maka itu akan berbahaya kan. Jadi ketika itu ada pasang tinggi, tidak boleh ada rumah yang dekat pasang tinggi karena bisa terjadi abrasi. Kemudian pembangunan pelabuhan perikanan juga, ketika kapal-kapal mau mendarat, ketika dia surut nggak bisa masuk kan kapal kalau surutnya terendah ya, nggak. Ketika kapal-kapal feri, kapal pelni dan lain-lain, kalau surutnya terendah nggak bisa masuk. Kemudian untuk transportasi itu juga, untuk ketika kita mau naik kapal. Ada yang mau tanya sampai sini? Jelas nggak? Apa tadi pasut, ada berapa tadi jenisnya? Ya, pasut purnama, perbani. Terus Navio tipenya ada berapa tadi? Apa tuh? Ya, ya, ya. Tadi mempengaruhi tadi apa, Langgeng? Mempengaruhi tadi pasang surut tadi adalah gaya gravitasi. Jadi terjadinya kalau purnama pasang tertinggi, kalau perbani gimana? Kalau purnama tadi pasang tertinggi, surut rendah. Kalau perbani ya, jadi yang kebalik ya. Oke. Mungkin sampai sini kuliah kita hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.